Season 2 Bab 4, Dua Kepala. Wanita pendek namun menggairahkan itu mengeluarkan sederet kunci baru yang dibuat dengan sangat rumit. Dengan salah satunya, dia membuka gerbang halaman. Saat dia melangkah masuk, dia tersenyum dan bergumam, "Akhirnya, ada kesempatan bagiku untuk menggunakan keterampilanku dengan baik." Wanita itu melirik sangkar burung yang terletak di kaki tembok, dan betapa terkejutnya dia, suara kepakan sayap terdengar dari dalam. Mereka masih belum mati kelaparan. Namun, ia kemudian segera menyadari apa yang harus terjadi agar ayam itu dapat bertahan hidup hingga titik ini, dan ia merenung, "Kamu harus berterima kasih padaku karena telah menemukan tetangga yang baik untukmu." Tetangga yang harmonis memastikan kebahagiaan bagi semua orang. Setelah itu, ia mengalihkan pandangannya ke halaman di sebelahnya, tetapi karena perawakannya yang pendek, ia tidak dapat melihat ke sisi yang lain. Oleh karena itu, ia tidak punya pilihan selain berjalan ke dinding tanah, di mana ia berdiri dengan ujung jari kakinya untuk melihat apa yang ada di sisi yang lain. Namun, yang dilihatnya hanya halaman kosong, yang merupakan pemandangan yang agak membosankan, jadi dia segera mengalihkan pandangannya. Dia berjalan menuju pintu ruang utama, lalu mengeluarkan kunci lain untuk membuka pintu sebelum masuk ke dalam. Dia mengulurkan jarinya sebelum mengusapnya di atas meja, hanya untuk mendapati bahwa meja itu sama sekali tidak berdebu. Sedikit rasa tidak senang muncul di wajahnya saat melihat ini. Rasanya seperti ada yang merias wajah putrinya tanpa izinnya. Tentu saja, putrinya bisa tampil lebih baik, tetapi sebagai orang tua, tentu saja dia tidak akan senang. Dari ketiga pelayan yang menemani wanita itu ke Cleivase Eli, pria yang mengesankan itu tetap berada di Cleivase Eli di luar halaman dan memejamkan mata untuk beristirahat. Sementara itu, lelaki tua itu melangkah ke halaman, sedangkan wanita yang menenteng pedang itu juga berjalan ke ruang utama. Wanita itu masuk ke kamar Song Jiksin sendirian sebelum memeriksa sekelilingnya. Kamar itu dilengkapi dengan tempat tidur dan meja, dan ada beberapa barang antik dan pernak-pernik berharga di atas meja. Song Jiksin kemungkinan besar meninggalkan barang-barang ini karena dia tidak ingin membawanya. Wanita itu melangkah ke meja dan mendapati ada setumpuk 3 buku di tengah meja. Setelah memeriksanya sebentar, dia mendapati tidak ada yang istimewa pada buku-buku itu. Buku-buku itu hanyalah 3 buku dasar yang biasanya diberikan kepada anak-anak sekolah, yaitu Principles of Life for Children, Writing and Music, dan An Anthology of Literary Essays. Buku-buku ini digunakan oleh anak-anak dari keluarga kaya dan miskin di Kekaisaran Li Agung. Wanita itu menemukan bahwa buku-buku itu sudah cukup tua, tetapi semuanya bersih dan tanpa noda, dan gambaran seseorang muncul di benaknya saat mengamatinya. Dia menggelengkan kepalanya, lalu bertanya dengan santai, "Yang Hua, berapa harga prinsip kehidupan untuk anak-anak ini di ibu kota?" Wanita yang memegang pedang itu membelakangi kamar tidur, dan menjawab dengan suara penuh hormat, "Sekitar 40 hingga 60 koin tembaga, Yang Mulia." Wanita itu mengangguk sebagai jawaban sambil merenung, sepertinya semakin luhur prinsip-prinsip yang diajarkan oleh orang-orang bijak Konfusianisme ini, semakin tidak berharga prinsip-prinsip tersebut. Wanita itu menata kembali ketiga buku tersebut pada tempatnya semula di atas meja, lalu dengan lembut meletakkan tangannya pada An Anthology of Literary Essays, yang berada di paling atas tumpukan. Sedikit ejekan muncul di wajahnya saat dia mencibir, jika bukan karena para fiksionis satu, yang melakukan segala daya mereka untuk mempromosikan buku-buku ini dimanapun mereka bisa selama berabad-abad dan ribuan tahun terakhir, bahkan merendahkan diri hingga menjadi pejabat rendahan yang bertugas membuat kronik sejarah tidak resmi, tidak mungkin Konfusianisme bisa mencapai puncaknya saat ini. Orang tua di halaman itu berdeham pelan, lalu memperingatkan, "Yang Mulia, ini bukan tempat di mana Anda dapat mengutarakan pikiran sesuka hati, jadi berhati-hatilah." Wanita itu tersenyum sambil menjawab, "Jangan terlalu khawatir. Setelah kematiannya, Qi Jingchun membuat perjanjian dengan orang-orang di atas sana, jadi tempat ini tidak akan lagi diawasi. Apakah menurutmu tempat yang tidak penting seperti Jewel Small World layak mendapat perhatian dari tokoh-tokoh hebat itu sekarang setelah Qi Jingchun tidak ada lagi di sini?" Meski begitu,
Tetap saja demi kepentingan terbaik kita, Yang Mulia, berhati-hati, desak lelaki tua itu. Senyum tipis muncul di wajah wanita itu saat dia berkata dengan suara lembut, baiklah, baiklah, aku akan menahan diri untuk saat ini. Su Hunran, dalam hal mengamati orang lain, kamu benar-benar perlu belajar dari Liang Song. Meskipun dia muridmu di Istana Kekaisaran, dia benar-benar telah muncul untuk mengunggulimu, dan itu adalah fakta. Aku tahu pamanku sengaja menyindirmu dengan mengatakan bahwa muridmu telah melampauimu, tapi jangan pedulikan dia, memang begitulah dia. Dia pikir dia terpelajar setelah membaca beberapa buku, dan dia seenaknya mengutip tanpa mempertimbangkan apakah itu pantas atau tidak. Orang tua bernama Su Hunran agak jengkel mendengar ini, dan dia tidak tahu apakah wanita itu benar-benar mencoba menghiburnya. Tiba-tiba, pikiran tentang pertemuan singkat mereka dengan Song Changjing selama perjalanan mereka ke selatan muncul di benak Su Hunran, dan raut wajah muram langsung muncul di wajahnya. Saat itu, Song Changjing tampak sangat kelelahan, tampak seolah-olah dia masih belum pulih dari cedera parah yang dideritanya selama pertempuran yang melelahkan, tetapi fakta bahwa dia berani menunjukkan dirinya kepada Su Hunran dengan mengangkat tirai keretanya menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar dia telah maju lebih jauh di jalur seni bela diri. Sangat tidak mungkin dia sudah mencapai tingkat ke-10, tetapi setelah mencapai puncak tingkat ke-9, setiap langkah kecil yang dia tempuh dari sana bisa jadi setara dengan perbedaan satu tingkat penuh bagi seniman bela diri di tingkat ke-7 dan ke-8. Su Hunran sangat terkenal di seluruh istana Kekaisaran Li Agung sebagai pendekar pedang nomor 1 di Kekaisaran. Fakta bahwa ia disebut sebagai pendekar pedang dan bukan pendekar pedang tampaknya tidak memiliki arti yang sangat penting, tetapi pada kenyataannya, ada perbedaan besar antara kedua gelar tersebut. Pendekar pedang hebat yang tewas di tangan Song Changjing, Liang Song, adalah murid kesayangan Su Hunran. Su Hunran menganggap Liang Song sebagai putranya, jadi wajar saja jika ada dendam besar di antara keduanya. Su Hunran suka memelihara pedangnya di dalam lengan bajunya, dan nama pedang itu adalah Whitebird. Panjangnya hanya sekitar 1 inci, tetapi memiliki kemampuan penghancur yang sangat besar, dan konon pedang itu dapat terbang hingga jarak hampir 100 km dalam sekejap mata. Bahkan setelah pedang itu kembali ke lengan baju Su Hunran, targetnya masih belum mati, dan itu adalah konsep yang cukup mengerikan untuk dipertimbangkan. Wanita itu duduk di atas tempat tidur, lalu meletakkan telapak tangannya di atasnya sambil berkata, ini bukan gaya hidup yang paling istimewa, tetapi memberikan banyak kebebasan. Yang Hua berkata dengan suara lembut, upaya Anda dalam memastikan pendidikan yang baik bagi Yang Mulia tidak sia-sia, Yang Mulia. Melalui kesulitan ini, dia pasti telah mengembangkan karakter yang kuat. Wanita itu tersenyum saat dia berdiri dan menjawab, itu cara yang agak sok untuk mengatakan sesuatu. Jika kita ingin berbicara tentang kesulitan, maka anak yatim piatu dari sebelah itu telah mengalami lebih banyak daripada Muer. 2. Dia melangkah ke arah tembok, dan setelah beberapa saat merenung, dia bergumam pada dirinya sendiri, kemampuan mistik yang tercatat pada halaman-halaman buku kuno yang diberikan kepada kita oleh klan Lu di Jalan Keberuntungan sudah terlalu tua, jadi mustahil untuk memverifikasi keasliannya, dan kemampuan itu sangat berbeda dari apa yang dianut oleh sekte-sekte Taois papan atas yang menghususkan diri dalam pembuatan jimat. Saya ingat bahwa ada kemampuan mistis kecil yang menarik yang tercatat di salah satu halaman. Apa mantra untuk itu? Ah, saya ingat sekarang, coba saya lihat. Wanita itu membelakangi Yang Hua di luar ruangan sambil memberi instruksi, pergi dan tunggu aku membuka gerbang halaman sebelah. Kemudian dia mulai melantunkan mantra. Langit dan bumi saling terhubung, dan permukaan gunung saling menyatu. Lembut seperti bunga aprikot, tipis seperti selembar kertas, jariku ini adalah pedang yang membuka semua pintu. Atas nama penguasa 3 gunung dan 9 dewa. Wanita itu melantunkan mantra, meskipun dia tidak memegang jimat yang sangat penting, dan dia mengulurkan jarinya ke depan sebelum dengan santai berjalan menembus dinding, meninggalkan serangkaian riak kecil di belakangnya. Wanita itu berjalan masuk ke rumah Chen Pingan yang kosong dan bobrok, dan dia merenung, beberapa orang diberkati dengan keberuntungan dan tetap berada dalam kasih karunia para dewa tidak peduli seberapa banyak mereka menyia-nyiakan berkat-berkat itu, sementara yang lain dilahirkan untuk menjalani kehidupan yang sulit. Bukan salahmu karena memilih orang tua yang salah,
tetapi kepada siapa kamu bisa mengadu? Bahkan jika mereka menemukan orang-orang yang bertanggung jawab atas nasib burukmu, apakah kau berani mengatakan sesuatu? Sebelum kau mengetahui kebenarannya dan mengejarku untuk membalas dendam, aku sarankan kau menjauh dari Gunung Awan Fajar, Gunung Sunskok, dan Danau Sujian. Siapa yang tahu berapa lama lagi sebelum kau menemukanku, dan kau hanya akan memiliki kesempatan jika kau berhasil meninggalkan Kekaisaran Li Agung hidup-hidup. Dia kemudian menoleh ke dinding sambil bergumam pada dirinya sendiri, siapakah Master Tiga Gunung dan Sembilan Raja ini? Tidak ada orang seperti itu di benua botol harta karun timur kita. Mungkinkah itu adalah seorang abadi kuno yang kehilangan garis keturunan dan tubuh kebalnya? Jika memang begitu, lalu mengapa teknik mantra kecil ini masih berfungsi? Dia tidak dapat memikirkan jawabannya, jadi dia memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut setelah kembali ke ibu kota, atau dia juga dapat mencari Cui Chan dan bertanya kepadanya. Bagaimanapun, dia ada di dekat sini, jadi dia mungkin juga bertanya kepadanya. Dia berjalan ke gerbang halaman, tetapi bahkan setelah menarik baut pengaman, gerbang itu masih tidak mau bergerak. Barulah ia menyadari bahwa gerbang itu pasti dikunci dari luar, jadi ia mengerahkan sedikit tenaga dan menarik gerbang itu untuk mendobrak kunci tembaga itu dengan paksa. Setelah membuka gerbang itu, ia mendapati Su Hunran dan Yang Hua berdiri di luar. Bagaimana bisa kau masuk dengan paksa seperti ini? Ini benar-benar tidak bisa diterima. Pastikan untuk mencari seseorang nanti untuk memperbaiki gerbangnya, dan pastikan untuk mengganti kuncinya dengan yang sama. Tegurnya. Su Hunran dan Yang Hua jelas sudah terbiasa dengan hal ini, tetapi lelaki kekar yang berdiri di gang vas tanah liat tidak dapat menahan diri untuk sedikit mengernyitkan alisnya. Begitu keluar dari halaman, wanita itu tiba-tiba menghentikan langkahnya, lalu memberi instruksi, Yang Hua, ambillah 63 langkah ke kanan, dan pastikan panjang langkahmu sama dengan panjang punggung Muer saat ia berusia 7 tahun. Yang Hua melakukan apa yang diperintahkan, mengambil 63 langkah ke kanan sebelum berhenti. Wanita di belakangnya berbalik menghadap dinding, dan dia menyimpulkan, ini pasti tempatnya. Bagian tembok ini tidak tampak istimewa sama sekali, tetapi wanita itu menatapnya dengan ekspresi kesal sambil berkata dengan gigi terkatup, Song Yuzhang pantas mati 1000 kali. Dia kemudian dengan cepat kembali ke ekspresi anggun dan anggunnya yang biasa sambil berkata, aku sudah menceritakan kepadamu tentang apa yang terjadi saat itu. Menurutmu di mana inti permasalahannya, dan apa yang menurutmu bisa kulakukan untuk Muer? Yang Hua menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Saya tidak tahu, dan saya tidak berani berkomentar sembarangan tentang sesuatu yang sepenting itu. Wanita itu menghela napas sedikit putus asa. Ada dua kejadian yang terus-menerus membebani hati Muer. Yang pertama tentu saja saat bajingan hina itu mengejarnya dari luar gang saat badai besar itu, lalu mencengkeram lehernya dan menjepitnya ke dinding. Mengingat kepribadiannya, dia pasti tidak akan sanggup menghadapi hal seperti ini. Saat itu, Muer masih anak kecil, jadi selain merasa malu, aku yakin dia juga akan takut dengan niat membunuh yang ditunjukkan anak itu. Kilatan dingin tiba-tiba muncul di mata wanita itu saat dia mengulurkan tangannya ke depan, lalu dengan lembut menekannya ke dinding tanah yang kasar dan tidak rata. Hal kedua yang membebani hatinya cukup menarik. Bahkan, kemungkinan besar peristiwa itulah yang memperkenalkan kepada Muer bagaimana rasanya bersalah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Itulah sebabnya selama pertemuan antara dia dan Fu Nanhua dari kota Naga Tua, dia tidak dapat memutuskan siapa yang dia inginkan untuk dibunuh oleh Fu Nanhua, dan akhirnya mengalihkan targetnya dari Liu Xianyang ke anak laki-laki itu. Yang Hua agak penasaran dengan latar belakang semua ini, tetapi ia tahu bahwa melayani seorang simpanan yang berkuasa tidak ada bedanya dengan melayani seekor harimau betina, jadi ia harus berhati-hati dan tahu kapan tidak boleh bertanya. Wanita itu menarik telapak tangannya, lalu mengelapnya pada lengan baju Yang Hua sebelum berbalik untuk berjalan menuju pintu masuk gang. Tiba-tiba, raut wajah tidak senang muncul di wajahnya, dan meskipun usianya sudah jauh melewati usia ketika gadis kecil dianggap menggemaskan saat mengamuk, masih ada daya tarik yang unik dalam dirinya saat dia menggerutu, yang dikatakan Muer hanyalah bahwa Chen Pingan mengutuk orang tuanya untuk mati karena dia lahir pada hari kelima bulan kelima, dan karena dia tinggal di kediaman leluhur, orang tuanya tidak dapat memasuki siklus reinkarnasi.
jadi dia harus pindah demi mereka. Semakin dia membicarakannya, semakin marah dia. Dia hanya bercanda, apa masalahnya? Bukan salah Muer kalau Chen Pingan cukup bodoh untuk mempercayai lelucon itu dan mengingkari sumpah bodohnya untuk tidak pergi ke Tungku Naga untuk menjadi tukang tembikar. Lagi pula, sumpah dari sampah yang tidak berharga juga tidak berharga. Sebaliknya, Muer lebih berharga daripada apapun di dunia ini. Dia bagaikan batu giok yang murni dan tak bernoda, tetapi dia telah ternoda karena omong kosong ini. Bahkan jika dia bisa menjadi seorang kultivator 5 tingkat atas, sedikit saja cacat dalam kondisi mentalnya akan mencegahnya mencapai fisik murni yang sebenarnya. Bagaimana mungkin seorang bocah tak berguna bisa menebusnya? Sungguh sampah yang tak berguna. Ekspresi Yang Hua tetap tidak berubah sama sekali saat mendengar ini, seperti halnya Su Hunran, dan tampaknya keduanya tidak menghiraukan apa yang sedang dikatakan. Akan tetapi, alis lelaki kekar yang mengikuti di belakang mereka berkerut sekali lagi. Tepat saat wanita itu hendak keluar dari gang Fas Tanah Liat, dia tiba-tiba berbalik, dan hampir pada saat yang bersamaan, Yang Hua dan Su Hunran berpisah di tengah, satu ke kiri dan satu ke kanan, sehingga mereka tidak menghalangi pandangan wanita itu. Ada senyum di wajah wanita itu yang murni sekaligus menggoda, menghadirkan kesan daya tarik yang bertentangan, dan dia bertanya dengan suara lembut, apakah menurutmu ada yang salah dengan apa yang aku katakan, Wang Yifu? Saya tidak tahu banyak tentang situasi ini, tetapi dari apa yang saya dengar, saya memang berpikir Anda salah, jawab Wang Yifu dengan suara serius. Wanita itu sama sekali tidak terkejut mendengar ini. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak sambil memuji, seperti yang diharapkan dari jenderal paling ganas di Kekaisaran Lu. Su Hunran punya kebiasaan memandang segala sesuatu dengan mata menyipit, dan pada titik ini, matanya telah menyipit, sementara ki pedangnya sedang menghancurkan gang sempit itu, menyebabkan serpihan tanah liat berjatuhan tak henti-hentinya dari dinding tanah di dekatnya. Sementara itu, Yang Hua mundur selangkah, seolah memberi Su Hunran lebih banyak ruang untuk bertempur, dan seringai mengejek muncul di wajahnya saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Wang Yifu. Seekor anjing tunawisma sepertimu seharusnya belajar bahwa kamu tidak bisa menggonggong sesuka hatimu. Wang Yifu dulunya adalah salah satu jenderal terkuat di Kekaisaran Lu. Semua leluhurnya juga pernah menjadi jenderal, dan sebelum menyerah, statusnya setara dengan jenderal pilar Kekaisaran Li Agung. Song Changjing dikenal sebagai sosok yang seperti dewa di militer Kekaisaran Li Agung, dan dahulu kala, ia telah memilih Wang Yifu secara khusus dan menantangnya untuk bertempur. Wang Yifu bukanlah seorang pemimpin yang sangat menonjol di medan perang, tetapi ia memiliki kecakapan tempur yang luar biasa. Meskipun ia seorang kultivator, fisiknya sekuat seniman bela diri tingkat 8, dan ia juga sangat terampil menggunakan pedang. Lebih jauh lagi, ia mampu memanggil Dewa Yin yang kuat untuk membantunya dalam pertempuran, dan ia adalah salah satu dari segelintir tokoh paling tangguh di Kekaisaran Lu. Wanita itu mengulurkan tangan mungilnya yang sehalus dan sehalus giok lemak kambing, lalu melambaikannya sambil berkata, tidak perlu terlalu marah, Su Hunran. Jenderal Wang adalah orang yang berakal sehat, dia hanya memiliki rasa keadilan yang terlalu kuat. Kita semua berada di kubu yang sama saat ini, jadi jangan langsung menggunakan kekerasan saat pertama kali terjadi perselisihan. Aku benar-benar tidak suka itu. Su Hunran diam-diam menarik ki pedang besar yang terpancar dari salah satu lengan bajunya. Sementara itu, wanita itu melanjutkan, Wang Yifu, kudengar ada seseorang yang telah kau sumpah untuk lindungi, bahkan dengan mengorbankan nyawa dan kehormatanmu sendiri. Bagaimana kalau daripada mengirim orang itu ke tempat yang telah kita sepakati, aku malah mengirimnya ke istana kekaisaran atau divisi rumah bordil. Mendengar ini, tangan Wang Yifu langsung mengepal erat, urat-urat di dahinya mulai menonjol, sementara matanya memerah sepenuhnya. Wanita itu melanjutkan dengan nada santai, yang kujanjikan hanyalah aku akan menjaga mereka tetap hidup. Jangan remehkan kebaikanku, Wang Yifu. Tiba-tiba, Wang Yifu tersenyum dan berkata, maafkan saya, Yang Mulia. Saya yang salah di sini. Wanita itu tersenyum sambil berkata, aku senang kau menyadari kesalahanmu. Kau tidak perlu mengikuti kami lagi setelah kami meninggalkan Clayfase Eli. Pergi dan kumpulkan kepala mantan pejabat pengawas Tungku, lalu masukkan ke dalam kotak kayu dan bawa kepadaku. Aku mungkin akan membutuhkannya di masa depan.
Wang Yifu sangat terkejut mendengar ini. Song Yuzhang ditunjuk oleh Yang Mulia untuk datang ke sini, dan dia memiliki pendukung di Kementerian Ritus dan Kementerian Astronomi, itu adalah sesuatu yang Anda katakan sendiri. Mengapa Anda ingin membunuhnya? Wanita itu tersenyum sambil membalas, apakah aku perlu alasan untuk membunuh seseorang? Jangan lupa siapa aku. Wang Yifu menghela napas pelan, lalu menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat sambil menundukkan kepala. Saya akan melaksanakan perintah Anda, Yang Mulia. Dengan itu, mereka berempat muncul dari Clay Fase Eli, setelah itu Wang Yifu berpisah dengan yang lain. Setelah Wang Yifu benar-benar menghilang dari pandangan, Su Hunran mencemooh, Wang Yifu yang garang dan benar bahkan tidak punya nyali lagi. Alih-alih berjalan menuju jalan yang ramai, wanita itu malah berjalan ke gang yang lebih sepi sambil berkata dengan nada merendahkan diri, apakah dia benar-benar berpikir aku tidak tahu perbedaan antara yang benar dan yang salah? Su Hunran tidak tahu bagaimana menanggapinya, jadi dia akhirnya memutuskan untuk tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Wanita itu mendongak menatap langit sambil merenung, baru sekarang, saat aku berada di posisi yang sama dengannya, aku menyadari bahwa Qi Jingchun benar-benar pria yang sangat mengagumkan. Kekaisaran Li Agung kita berutang banyak padanya. Sangat disayangkan bahwa Kekaisaran Li Agung kita tidak dapat memanfaatkan orang yang luar biasa seperti itu. Tidak heran Yang Mulia akhir-akhir ini dalam suasana hati yang begitu sedih, dan lebih disayangkan lagi bahwa Qi Jingchun akhirnya tetap meninggal, meskipun kekuatannya luar biasa. Semua perasaan itu datang langsung dari hati wanita itu. Setelah akhirnya terdiam, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Su Hunran, dan dia mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk memenuhi area di sekitarnya dengan ki pedangnya, lalu bertanya, Yang Mulia, anak laki-laki itu mungkin baru saja menemukan kekayaan yang luar biasa, tetapi meskipun begitu, dia tetaplah seorang anak muda biasa. Bukankah berlebihan untuk mengirim pembunuh yang begitu kuat untuk mengejarnya? Tampaknya wanita itu bahkan tidak mau repot-repot menjawab pertanyaan semacam ini, dan dia dengan santai memerintahkan, Yang Hua, katakan padanya. Yang Hua menjawab dengan suara dingin, bahkan seekor singa pun harus mengerahkan seluruh kemampuannya saat memburu kelinci. Su Hunran tidak memberikan tanggapan atas hal ini. Senyum tipis muncul di wajah wanita itu ketika dia berkata, paman saya mungkin seorang seniman bela diri, tetapi ada satu hal yang dia katakan yang sangat bijaksana, dalam menghadapi musuh manapun, hal pertama yang harus kamu pastikan adalah kamu tidak menghadiahkan kepalamu kepada mereka. Berbeda dengan rekan-rekannya dari Kementerian Ritual yang tinggal di Gang Daun Persik, Song Yuzhang tinggal sendirian di Gang Berkuda Naga di sebuah kediaman yang baru saja dikosongkan oleh pemilik sebelumnya. Pintu ruangan terbuka, dan dia duduk di samping meja dengan hanya sebotol anggur, sepiring kacang tanah yang diasinkan, dan semangkuk besar baijiu di depannya. Setelah menjabat sebagai mantan pejabat pengawas tungku di kota itu selama 15 tahun, semua yang dia konsumsi di sini membuatnya merasakan nostalgia yang luar biasa. Dia baru saja mengangkat mangkuknya ketika dia melihat lelaki kekar yang muncul di halaman rumahnya tanpa peringatan apapun, dan dia tersenyum sambil berkata, akhirnya kau di sini. Dia lalu mengangkat mangkuknya tinggi-tinggi sambil bertanya, bisakah kamu menungguku menghabiskan minumanku terlebih dahulu? Wang Yifu ragu sejenak, lalu mengangguk sebagai jawaban. Tampaknya Song Yuzhang tidak ingin membuat Wang Yifu menunggu, dan ia menghabiskan hampir setengah isi mangkuk sekaligus. Pipinya memerah karena alkohol, dan ia berkata, bisakah kau sampaikan pesan untuk Song Jixin? Sebenarnya, mulai sekarang, ia kemungkinan besar akan dipanggil Songmu. Tatapan memohon muncul di mata Song Yuzhang saat dia bertanya, bisakah kamu katakan padanya bahwa selama bertahun-tahun ini, aku selalu sangat menginginkan sepasang syair darinya. Wang Yifu menggelengkan kepalanya dengan tegas sebagai jawaban. Saya khawatir saya tidak bisa melakukan itu. Song Yuzhang menarik napas dalam-dalam, lalu memejamkan matanya saat raut wajah lega muncul, dan dia merenung dengan suara pelan, di masa mudaku, aku suka membaca kronik yang merinci perjalanan orang lain. Aku membaca bahwa kota Naga Tua di bagian paling selatan benua botol harta karun timur sering mengalami ombak besar yang menghantam pantainya, menghadirkan pemandangan yang spektakuler untuk dilihat. Biarkan semangkuk anggur ini menjadi deburan ombak laut selatan. Wang Yifu menerjang ke depan, lalu segera mematahkan leher Song Yuzhang.
Wang Yifu tidak merasakan kegembiraan apapun saat membunuh Song Yuzhang, dan dia dengan lembut menurunkan mantan pejabat pengawasan tungku pembakaran itu ke atas meja, membuatnya tampak seolah-olah dia pingsan karena mabuk. Wang Yifu menuangkan semangkuk anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya dalam diam sambil memikirkan situasinya sendiri. Akhirnya, ia berkata kepada Song Yuzhang yang sudah meninggal, sepertinya tidak semua sarjana begitu menyebalkan. Bab 90, Hujan Lebat. Chen Pingan masih agak curiga pada Aliang, tapi dia harus mengakui bahwa Aliang adalah orang yang sangat menarik. Dia mempunyai seekor keledai yang tidak pernah ditungganginya, dia terus-menerus bertengkar dengan Li Huai, dan dia bertekad untuk menipu Lin Souyi agar minum alkohol, dengan mengatakan kepadanya bahwa anggur yang enak dan wanita cantik adalah hal terbaik yang ditawarkan dunia ini. Dia juga selalu berjalan berputar-putar di sekitar Chen Pingan selama sesi meditasi jalan yang dilakukannya, sambil mengatakan kepadanya bahwa jika dia dapat menguasai sepenuhnya teknik tinju ini, maka dia akan menjadi seniman bela diri yang sangat tangguh, yang mampu menghajar siapapun yang dia inginkan. Akan tetapi, ia kemudian mengatakan kepada Chen Pingan bahwa kekerasan bukanlah jawaban, dan jika Chen Pingan ingin sukses dalam hidupnya, maka ia harus meniru Aliang dengan menggunakan penampilan dan karismanya untuk membuat orang lain tunduk pada keinginannya. Selain itu, ia juga membanggakan kepada Zhu He tentang betapa hebatnya ilmu pedangnya, dan bahwa setiap kali ia menghunus pedang, bahkan ia sendiri takut pada dirinya sendiri, apalagi pada lawan-lawannya. Zhu He hanya tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban, tetapi Zulu menolak untuk mempercayainya, bersikeras bahwa ia telah menunjukkan kepada mereka kemampuannya dengan pedang bambu miliknya. Dia tidak memintanya memperlihatkan teknik pedang yang mematikan, yang dia minta hanyalah agar dia menebang pohon dengan diameter yang hampir sama dengan mangkuk pada umumnya, dan dia akan mengakui bahwa dia salah tentangnya. Sebagai tanggapan, Aliang mengatakan kepadanya bahwa ini bukan hari yang baik baginya untuk memamerkan teknik pedangnya, dan meskipun dia sudah menjadi pendekar pedang yang sangat ahli sehingga dia bisa menggunakan apa saja sebagai pedang, dia harus berada dalam suasana hati yang tepat untuk memamerkan teknik pedangnya. Lagi pula, apakah pendekar pedang yang kuat benar-benar pendekar pedang yang kuat jika mereka tidak memiliki beberapa keistimewaan yang aneh? Rupanya, ia hanya tertarik memamerkan teknik pedangnya pada hari-hari dengan angin kencang, hujan salju lebat, atau hujan deras. Misalnya, saat hujan lebat, ia akan dapat menunjukkan betapa cepatnya pedangnya sehingga dapat mengiris udara tanpa terkena setetes air hujan pun. Zulu meludah ke tanah dengan jijik, lalu berbalik untuk melarikan diri, dan Aliang sama sekali tidak terganggu oleh hal ini. Sebaliknya, ia hanya menoleh ke Zhu He dan mengatakan bahwa putrinya memiliki kepribadian yang agak buruk. Ia juga berjanji kepada Zhu He bahwa jika tidak ada yang ingin menikahi Zulu karena sifatnya yang buruk, maka ia akan bersedia memberikan Zhu He kehormatan besar untuk menjadi ayah mertuanya. Sejak saat itu, Zhu He tidak lagi mencoba untuk terlibat dalam percakapan dengan Aliang, meninggalkannya minum sendirian dalam suasana hati yang sedikit murung. Kebetulan saja beberapa hari kemudian, saat mereka mendekati sungai Iron Talisman, hujan ringan mulai turun dari langit. Itu bukan badai besar, menurut imajinasi saya, tetapi tetap saja ada hujan. Aliang sedang fokus berjalan sambil menyeret keledainya di belakangnya ketika tiba-tiba, Zulu menghentikannya. Ekspresi bingung muncul di wajahnya, setelah itu dia segera menyadari apa yang diinginkannya, dan dia berkata, "Oh, kamu ingin aku menunjukkan teknik pedangku sekarang karena hujan, kan? Jangan khawatir, aku tidak lupa. Tidak bisakah kamu menatapku seperti kamu sedang melihat seorang penipu? Kau masih terlalu muda, kau tidak mengerti berapa banyak aturan yang harus dipatuhi oleh pendekar pedang ulung sepertiku. Hujan tidak cukup deras, jadi meskipun aku menggunakan sebilah rumput sebagai pedang, aku akan merasa tidak bisa memberikan keadilan pada sebilah rumput itu. Tunggu, yang ingin kukatakan adalah aku tidak akan bisa memberikan keadilan pada teknik pedangku yang luar biasa. Karena itu, kita harus menunggu sehari dengan hujan lebat sebelum aku menunjukkan kepadamu apa yang mampu kulakukan. Jika saatnya tiba, aku jamin bahwa aku akan mampu memutuskan sungai jimat besi, dan aku mungkin tidak akan menerimamu sebagai muridku bahkan jika kau menangis dan memohon padaku." Zhu He segera melangkah masuk dan menyeret putrinya pergi tanpa bersuara.
Hujan tidak terlalu deras, jadi mereka dapat melanjutkan perjalanan seperti biasa tanpa penundaan. Liang membetulkan topi bambu kerucutnya sambil menggelengkan kepala dan mendesah pelan. Berjalan di barisan terdepan dengan keledai putih di belakangnya, dia tampak agak kesepian dan sedih. Yang membuatnya kecewa, 2 hari kemudian, badai besar pun tiba, seolah-olah surga sedang menjawab doa Zulu. Ekspresi kesal muncul di wajah Liang saat dia berteriak, "Apa yang kalian lihat? Apakah ada bunga yang tumbuh di wajahku? Cepatlah dan berteduh dari hujan. Bagaimana jika Baoping kecil kita yang berharga jatuh sakit karena kedinginan? Tidak bisakah kalian bersimpati? Kalian dapat menyaksikan teknik pedangku kapan saja, tidak bisakah kalian melihat Baoping akan mati kedinginan?" Pada akhirnya, semua orang berkumpul di bawah pohon besar untuk berlindung dari hujan, dan mereka semua menatap Liang dengan penuh harap. Li Huai tersenyum palsu sambil menirukan nada bicara ibunya dan berkata, "Untunglah ini bukan badai petir. Kalau tidak, kamu akan menjadi orang pertama yang tersambar petir." Zulu hanya melihat dengan seringai dingin, dan bahkan Lin Souyi yang biasanya acuh tak acuh dan tidak tertarik pun tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya dengan jijik. Pada titik ini, Zhu He sudah sama sekali tidak mau terlibat dalam percakapan dengan Liang, dan dia duduk di bawah pohon sambil mengunyah beberapa ransum kering. Dia telah menyelidiki Liang secara diam-diam pada banyak kesempatan selama perjalanan mereka hingga titik ini, dan dia telah sampai pada kesimpulan bahwa bahkan jika Liang benar-benar seorang kultivator militer yang kuat, jelas tidak mungkin dia adalah ahli pedang seperti yang dia klaim. Jika dia berkata jujur, Zhu He pasti akan dengan senang hati menerimanya sebagai menantu. Bahkan, dia rela menyebut Liang sebagai ayah mertuanya. Dibandingkan dengan saat mereka pertama kali meninggalkan toko pandai besi, Li Baoping menjadi jauh lebih pendiam. Dia lebih memilih untuk tetap berada di samping Chen Pingan dalam diam hampir sepanjang waktu. Dia bahkan menolak untuk membiarkan Zhu He dan Zhu Lu membawakan keranjangnya. Adapun Chen Pingan, dia sedang berlatih meditasi seperti biasa, dan ini sudah menjadi pemandangan yang biasa dilihat semua orang. Liang mulai merasa agak tidak nyaman di bawah pengawasan Li Huai dan yang lainnya, lalu dia berbalik sehingga punggungnya menghadap mereka, lalu mulai meneguk anggur dari labu peraknya. Saat hujan mulai reda, Liang tiba-tiba berdiri dan menyatakan bahwa ia akan keluar untuk mencari cabang yang cocok, dan bahwa ia akhirnya akan menunjukkan kepada semua orang keahlian pedangnya yang luar biasa. Namun, tepat saat semua orang saling memandang dengan kaget, Liang menambahkan bahwa jika ia tidak dapat menemukan cabang yang cocok, maka tidak akan ada yang dapat ia lakukan. Rupanya, bagi seorang pendekar pedang abadi, menemukan senjata yang cocok sama sulitnya dengan sulitnya bagi pria pada umumnya untuk menemukan istri. Semua orang hanya menatapnya, dan tidak ada seorang pun yang bersedia mengatakan apapun. Liang berjalan sendirian ke toko gunung, dan tanahnya licin karena hujan, menyebabkan dia hampir terpeleset. Dia buru-buru berpura-pura melancarkan beberapa teknik tinju untuk menyembunyikan fakta bahwa dia telah terpeleset, seolah-olah dia sedang pemanasan untuk menunjukkan keahlian pedang yang telah dia janjikan kepada semua orang. Tepat setelah Liang menghilang dari pandangan, hujan tiba-tiba menjadi lebih deras tanpa peringatan apapun, membuat semua orang terkejut. Chen Pingan membuka matanya dan melihat keledai di dekat pohon. Setelah merenung sejenak, dia berdiri dan berkata, "Aku akan mencari Liang." Zhu He juga berdiri dan menawarkan, "Aku akan pergi bersamamu." Cuaca seperti ini cukup berbahaya untuk bepergian sendirian. Chen Pingan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Tidak perlu. Aku sudah sering mengalami cuaca seperti ini saat memasuki pegunungan untuk membakar arang atau mengumpulkan bahan obat, jadi tidak perlu khawatir tentangku. Selain itu, kamu harus tetap tinggal dan menjaga yang lain." Zhu He mempertimbangkan situasi itu sejenak, lalu mengangguk setuju. "Baiklah, kalau begitu hati-hati saja." Chen Pingan menepuk kepala Li Baoping, lalu berjanji dengan suara lembut, "Aku akan kembali sebelum kamu menyadarinya." Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Wu Yuan sangat sibuk sehingga ia hampir tidak punya waktu untuk beristirahat sepanjang hari. Ia tidak hanya harus mengawasi sendiri pembangunan kantor daerah di sisi timur kota, tetapi juga harus memilih lokasi untuk paviliun Wencang dan kuil orang bijak bela diri. Dari 4 marga dan 10 klan, selain 6 yang telah pindah dari kota, tinggal 8 klan.
Selama insiden gesekan plakat lengkung, Menteri Kanan Dong-hu dari Kementerian Ritus telah sepenuhnya menggantikan wewenang Wu Yuan, dan sebagai hasilnya, tidak ada satupun klan kaya yang tersisa di kota di Fortune Street dan Peach Leaf Alley yang menganggapnya serius. Meski begitu, ia masih harus mengunjungi rumah-rumah itu satu persatu, dan pada akhirnya, bibirnya kering dan pecah-pecah, dan ia merasa seolah-olah tenggorokannya terbakar. Begitu dia kembali ke kantor pengawasan Tungku, dia langsung menjatuhkan diri ke kursinya, lalu melonggarkan kerah bajunya sambil menatap kosong ke arah ukiran dekoratif di langit-langit dengan ekspresi merenung. Sekretarisnya yang terpelajar berdiri di sampingnya, dan dia telah menemani Wu Yuan selama kunjungannya ke semua pemimpin klan. Mereka tidak pernah ditolak untuk bertemu, tetapi para pemimpin klan jauh dari kata kooperatif, terus-menerus saling mengoceh. Salah satu dari mereka akan mengatakan bahwa pemimpin klan Liu harus diajak berkonsultasi mengenai masalah apakah paviliun Wenchang dapat dibangun di Gunung Porselen, sedangkan yang lain akan menyatakan bahwa klan Wei adalah pemilik mayoritas makam abadi, jadi masalah tersebut hanya dapat dibicarakan jika pemimpin klan Wei setuju untuk melanjutkan. Namun, para pemimpin klan Liu dan klan Wei kemudian menyatakan bahwa ini adalah masalah yang sangat penting yang menyangkut fondasi klan mereka, jadi semua orang harus berkumpul untuk berdiskusi secara menyeluruh. Jika tidak, mereka akan dikritik oleh penduduk kota lainnya. Sekretaris yang berilmu itu juga geram dengan perlakuan seperti ini, tetapi ia sudah banyak mengalami hal-hal seperti ini sejak kecil, jadi ia sangat paham dengan aturan mainnya. Ia tahu bahwa menjadi pejabat itu sangat sulit, dan lebih sulit lagi menjadi pejabat tinggi suatu daerah. Oleh karena itu, dia tidak membiarkan emosinya menguasai dirinya. Tepat pada saat ini, beberapa rekannya mendekat untuk menanyakan situasi, dan dia menggelengkan kepala pelan, memberi isyarat agar mereka menjauh untuk sementara waktu dan memberi Wu Yuan kedamaian dan ketenangan. Tiba-tiba, Wu Yuan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Hanya saja aku tiba-tiba menginginkan anggur dari ibu kota." Baru pada saat itulah pejabat terpelajar itu duduk, dan berkata dengan nada sedih, "Sayang sekali klan Li sudah pindah ke ibu kota. Kalau tidak, kita bisa meminta bantuan ketua klan Li Hong. Jika dia bisa membantu kita di balik layar, maka akan jauh lebih mudah bagi kita untuk menjalankan tugas kita. Klan kita berhubungan baik dengan cabang klan Li di ibu kota, jadi jika mereka bisa membantu kita, maka cabang klan Li di kota ini pasti akan membantu kita." Wu Yuan menoleh padanya dengan ekspresi tegas sambil memarahi, "Apa kau bodoh? Koneksi yang dimanfaatkan oleh klanmu tidak sebanding dengan koneksimu. Setiap kali kau menggunakan koneksi klanmu, statusmu di klanmu akan sangat terpengaruh. Ini bukan hal yang sederhana seperti meminta kaligrafi dari seseorang, jadi sebaiknya kau tidak melakukan hal bodoh. Saya hanya khawatir kamu tidak akan mampu mengatasi ini, jadi saya mencoba menghiburmu," kata sekretaris terpelajar itu sambil tersenyum. Senyum geli muncul di wajah Wu Yuan. "Jika aku tipe orang yang terpaku pada hal-hal seperti ini, maka aku pasti sudah mematahkan kaki Jenderal Pilar itu dan kawin lari dengan putrinya." Seluruh ruangan menjadi sunyi setelah pernyataan ini. Sekretaris yang terpelajar itu terpaksa menahan tawanya ketika berkata, "Saya sarankan Anda hanya membuat pernyataan sombong seperti ini secara pribadi, Guru Wu." Wu Yuan bersandar di sandaran kursinya, dan bukan saja dia tidak merasa terganggu sedikit pun karena terekspos, dia tersenyum saat menjawab, "Tentu saja. Jika ayah mertuaku benar-benar mengunjungiku sekarang, aku pasti sudah bangkit dari kursiku untuk mengambilkannya teh. Sekembalinya aku akan bertanya apakah dia lelah dan apakah dia butuh pijatan bahu." Semua orang di seluruh ruangan langsung tertawa terbahak-bahak, dan bahkan sepasang sekretaris militer yang berdiri di kedua sisi pintu masuk di luar saling bertukar pandang geli. Begitu Wu Yuan duduk tegak, semua orang di ruangan itu tanpa sadar menjadi sedikit tegang, menunggu dengan napas tertahan untuk apa yang akan dikatakannya selanjutnya. Wu Yuan berkata dengan suara yang tidak tergesa-gesa, "Klan Li telah pindah, dan klan Lu bertekad untuk duduk di pagar dan tidak ikut campur. Klan Zhao mengklaim bahwa patriark mereka sakit, dan bahwa mereka hanya akan dapat mengambil keputusan setelah patriark mereka pulih. Sedangkan untuk klan Song, itu yang paling sulit dihadapi.
Keempat marga utama di Fortune Street secara kolektif memiliki 10 tungku naga besar, dan 2 yang sebelumnya dimiliki oleh klan Li telah diwariskan ke klan Wei dan Liu di Peachleaf Alley. Aku ingin kalian semua mengumpulkan semua berkas yang tersebar di kantor dan membuat bagan yang menunjukkan hubungan dan relasi antar klan. Coba saya lihat betapa rumitnya kota ini. Bahkan jika kita tidak bisa membuat klan teratas di kota ini menuruti perintah kita, kita selalu bisa menerima klan di bawah mereka. Selain beberapa klan terbawah dari 10 klan, ada juga klan Ma, yang cukup kaya dan tidak mau pindah ke Fortune Street atau Peachleaf Alley karena leluhur mereka melarangnya. Mereka memiliki 2 tungku naga, dan karena saat ini saya bertugas sebagai pejabat pengawas tungku, saya dapat memutuskan skala semua tungku naga. Saya akan memberikan bantuan kepada semua klan yang bersedia membantu kami, dan pada saat yang sama, saya akan berinvestasi sebanyak yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tujuan kami, bahkan jika itu berarti menghabiskan semua tabungan kantor pengawas tungku. Mereka mungkin bisa menjaga gunung porselen itu, tetapi mengingat seberapa besar makam abadi itu, pasti akan ada perselisihan tentang pembagian tempat itu di antara klan, dan ketika itu terjadi, kita akan bisa turun tangan. Mereka bisa menendangku sesuka hati sekarang, tetapi begitu semuanya runtuh di sekitar mereka, rubah-rubah tua yang licik itu harus berebut untuk meminta maaf padaku. Ini seharusnya menjadi pernyataan yang membangkitkan semangat dari Wu Yuan, tetapi alih-alih merasa segar kembali, dia malah menghela napas sedih sebelum kembali merosot ke kursinya. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Kapan siksaan ini akan berakhir? Guru, di mana wanita-wanita cantik yang bersedia menawarkan pangkuan mereka untukku beristirahat? Semua wanita di kantor ini adalah nenek-nenek tua atau anak-anak. Tidak ada satupun wanita yang seusia dengannya. Bukankah wanita-wanita di sini seharusnya lebih cantik daripada di tempat lain? Tepat pada saat ini, Cui Chan tiba, tetapi dihentikan di luar pintu masuk ruangan oleh 2 sekretaris militer. Senyum muncul di wajahnya saat dia menyindir, "Tuan Wu, bagaimana kalau aku menulis surat kepada Jenderal Pilar Yuan dan bertanya apakah dia bisa mengirim 2 pelayan kecilmu yang menggemaskan itu ke sini dari ibu kota?" Wu Yuan segera bangkit berdiri. Dia tidak mampu mengungkap fakta bahwa gurunya adalah pembimbing istana, dia juga tidak punya nyali untuk berpura-pura dan mencela gurunya dengan lantang. Pada saat yang sama, ia merasa cukup bingung, bertanya-tanya mengapa gurunya datang mengunjunginya, dan mengapa tampaknya ia tidak keberatan jika identitasnya terbongkar. Cui Chan tidak mau repot-repot berbicara dengan sekretaris Wu Yuan, dan dia hanya berbalik sambil memberi instruksi, "Ikutlah denganku." Wu Yuan memberi isyarat agar semua orang di ruangan itu tetap diam, lalu bergegas keluar ruangan. Kedua sekretaris militer ingin menemaninya, tetapi dia menolak dan melanjutkan perjalanannya sendiri. Sambil menyusuri jalan batu yang tenang, Cui Chan bertanya, apakah para tawanan dari klan Lu itu sudah memasuki pegunungan? Wu Yuan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Ada 600 tahanan yang masih belum mencapai pintu masuk Gunung Dewa Ilahi paling utara. Orang-orang ini adalah tahanan yang paling mulia, dan kebanyakan dari mereka adalah keturunan tokoh-tokoh yang kuat dan kaya di Kekaisaran Lu. Mereka juga cukup muda, berusia antara 14 hingga 20 tahun. Ekspresi bingung kemudian muncul di wajah Wu Yuan saat dia bertanya, bukankah Anda sudah mengatur semua ini sebelumnya, Guru? Rencana bisa berubah, oke. Cui Chan membentak. Saat ini, aku seperti naga banjir yang terdampar di pantai, jadi aku harus memastikan detail ini denganmu. Hentikan semua yang sedang kau lakukan sekarang dan pergilah ke pintu masuk Gunung Dewa Ilahi secepat mungkin. Temukan seorang tahanan bernama Xia Yulu dan atur agar dia dikirim ke ibu kota. Mereka yang mengawal para tahanan ke daerah mata air naga semuanya adalah bawahan Song Changjing yang paling terpercaya. Para prajurit yang tidak patuh itu tidak memiliki kesetiaan padaku, apakah mereka bersedia melepaskan Xia Yulu atas permintaanku? Wu Yuan bertanya dengan hati-hati. Cui Chan melambaikan tangannya dengan tidak sabar sambil menjawab, aku sudah membuka jalan untukmu, yang perlu kau lakukan hanyalah muncul di sana. Apakah Anda baik-baik saja, Guru? Wu Yuan bertanya dengan nada khawatir. Aku akan hidup, bentak Cui Chan. Dengan itu, Wu Yuan tidak ragu-ragu lagi, segera memanggil kedua sekretaris militernya untuk berangkat bersamanya dengan menunggang kuda.
Setelah kepergian Wu Yuan, Cui Chan berjalan menyusuri jalan setapak sendirian dengan raut wajah muram seraya bergumam pada dirinya sendiri, hanya satu kesalahan langkah saja telah membuat seluruh situasi menjadi tidak terkendali. Aku belum kalah, tetapi rencanaku telah benar-benar gagal. Tidak masalah. Selama masih ada sedikit peluang untuk menang, itu sudah cukup. Saya akan menganggap ini sebagai pengalaman untuk memoles dan memperbaiki kondisi mental saya. Jika keadaan menjadi lebih buruk, saya harus beralih ke rencana yang sama sekali baru. Saya sudah berhasil bertahan hidup lebih lama dari guru dan Qi Jingchun, bukan? Tunggu dulu, sekarang setelah saya memikirkannya, itu membuat saya terdengar seperti kura-kura pengecut. 1. Pada akhirnya, Cui Chan menghela napas sedih. Keberuntungannya luar biasa seperti sebelumnya. Mengapa dia harus datang ke sini pada saat seperti ini? Sekarang setelah dia memasuki arena, satu-satunya hal yang dapat kulakukan adalah mencoba menyelamatkan sebanyak mungkin pion dari permainan akhir ini. Jika tidak, dia akan mengambil semuanya. Aku tidak percaya ini. Jika seseorang melewati pintu masuk kantor pengawas Tungku saat ini, mereka akan dapat mendengar Cui Chan berbicara keras kepada dirinya sendiri dari jauh. Aku tidak marah, tidak ada gunanya bagiku untuk marah pada hal seperti ini. Benar, tidak ada gunanya. Persetan. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Aku sedang marah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Di bengkel pandai besi, 3 kursi bambu baru berwarna hijau cerah ditempatkan di bawah atap. Ruan Xiu sudah menyerbu pergi dengan marah, meninggalkan Tuan Ruan dan wanita yang tadi mengunjungi Gang Fas Tanah Liat, dan tak seorang pun dari mereka menunjukkan reaksi apapun terhadap kepergian Ruan Xiu. Di tepi sungai di kejauhan berdiri Yang Hua, Su Hunran, dan Wang Yifu. Duduk di kursi bambu, wanita itu mengalihkan pandangannya dari sosok Ruan Xiu yang pergi. Dia sengaja melakukan sedikit tipu daya untuk membuat Ruan Xiu marah dan mengusirnya. Sekarang setelah dia sendirian dengan Ruan Qiong, dia akhirnya mengungkapkan alasan kunjungannya. Apakah ada kesepakatan antara Anda dan Tuan Qi, Tuan Ruan? Apakah itu sebabnya Chen Pingan ditemani oleh para seniman bela diri dari klan Li? Tidak, jawab Ruan Qiong dengan lugas dan lugas. Kalau begitu, apakah kamu setuju untuk melindungi Chen Pingan karena 3 gunung yang dia beli di sebelah gunungmu? Tanya wanita itu. Ruan Qiong mengangguk sebagai jawaban. Benar sekali. Aku berjanji padanya bahwa tidak akan ada hal buruk yang menimpanya sebelum dia meninggalkan Kekaisaran Li Agung. Wanita itu mendongak menatap langit, dan awan gelap di atas sana menandakan bahwa badai akan datang. Bagaimana dengan ini, Tuan Ruan? Aku akan meminta seseorang untuk membeli 4 gunung di sekitar Gunung Keanggunan Ilahi, lalu memberikannya kepadamu sebagai hadiah dari Kekaisaran Li Agung. Senyum sinis muncul di wajah Ruan Qiong saat dia mengejek, kau bilang kau perlu mengeluarkan uang untuk membeli gunung-gunung itu. Kantong-kantong koin tembaga saripati emas itu keluar dengan satu tangan dan masuk dengan tangan yang lain untuk Kekaisaran Li Agung, jadi mengapa harus mengambil langkah ekstra? Wanita itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum saat menjawab, aturan adalah aturan. Aku bukan orang yang suka mematuhi aturan, tetapi aturan Anda dan aturan yang mulia adalah aturan yang harus kupatuhi. Aku tentu tidak akan berani menyatakan bahwa aku orang baik, tetapi aku selalu bertindak sesuai kemampuanku. Ruan Qiong tidak berkomentar tentang hal ini. Sebaliknya, ia bertanya, mengapa kau bersikeras membunuh anak itu? Mengapa kau begitu terburu-buru membunuhnya hingga kau rela menanggung biaya yang sangat besar untuk dirimu sendiri? Mengapa kau tidak bisa menunggu sampai setelah ia meninggalkan Kekaisaran Li Agung? Suara wanita itu tetap tenang dan lembut, tetapi ada tatapan tegas di matanya saat dia menyatakan, dia harus mati. Begitu dia mati, bahkan jika si botak itu benar dan karma benar-benar ada, itu tidak akan menjadi masalah. Kematian ayahnya dan fakta bahwa kita menggunakannya untuk membantu Muer mengamankan lebih banyak kesempatan yang ditakdirkan, semua itu akan berakhir denganku. Itu karena kamu memiliki semacam kemampuan mistis yang tidak dapat terlihat oleh mata telanjang dan mampu memutuskan karma, kan? Ruan Qiong bertanya dengan nada acuh tak acuh. Wanita itu hanya tersenyum sebagai jawaban, tidak membenarkan maupun membantahnya. Ruan Qiong menggelengkan kepalanya sambil melanjutkan, meski begitu, itu tetap tidak menjelaskan mengapa kau terburu-buru ingin membunuhnya. Muer akan segera tiba di ibu kota.
Begitu dia tiba, kesempatan besar yang ditakdirkan akan menimpanya, jadi untuk menghindari kecelakaan yang tak terduga, aku harus menyingkirkan semua hal yang dapat menjadi penghalang baginya. Wanita itu dapat melihat bahwa Ruan Qiong sama sekali tidak tergerak oleh penjelasan ini, jadi dia tidak punya pilihan selain bersikap jujur kepadanya dan mengungkapkan keadaan rahasia yang terlibat. Jika simpul di hati Muer ada pada kultivator rata-rata, itu tidak akan terlalu berarti. Mengejar Dao Agung adalah usaha yang panjang, jadi meskipun dia tidak dapat melepaskan ikatan itu sebelum mencapai 5 tingkat tengah, akan ada cara yang dapat digunakan Kekaisaran Li Agung untuk secara paksa membasmi ikatan itu melalui kekuatan eksternal. Bahkan dalam skenario terburuk, itu hanya akan meninggalkan iblis batiniah dengan kekuatan yang tidak pasti, yang akan membuat terobosannya ke 5 tingkat atas menjadi sangat berbahaya. Namun, kesempatan yang ditakdirkan di ibu kota tidak akan menunggu siapapun, jadi itu harus dimanfaatkan sekarang. Selain itu, si idiot, Cui Chan, kalah, meskipun dia mengaku sudah meramalkan segalanya. Jelas bahwa dia tidak dapat menodai kesucian anak laki-laki itu, jadi aku tidak punya pilihan selain menggunakan pilihan terbaik kedua, yaitu menyerahkan kepala Chen Pingan kepada Muer untuk menyelamatkan kondisi mentalnya. Ekspresi pasrah muncul di wajah wanita itu saat dia melanjutkan, aku sudah mempertimbangkan untuk menipu Muer dengan mengatakan kepadanya bahwa Chen Pingan gagal lulus ujian Cui Chan dan akhirnya direndahkan menjadi orang yang tidak tahu malu. Aku bahkan telah menyusun cerita yang sempurna hingga detail terkecil untuk mendukung kebohongan ini, tetapi aku tidak mampu mengambil risiko seperti itu. Jika Muer benar-benar memiliki bakat luar biasa yang cukup untuk memperoleh kesempatan yang ditakdirkan itu, maka kebenaran akan seperti pisau yang terus-menerus tergantung di atas kepalanya. Jika dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, maka ada kemungkinan besar bahwa Dao Heart-nya akan runtuh dalam sekejap. Tiba-tiba, badai besar yang mengancam akan datang akhirnya reda. Ruan Qiong tidak menghiraukan hujan deras yang turun di luar sana saat dia bertanya, simpul macam apa di hatinya yang begitu sulit diatasi. Bajingan itu, Pak Tua Yao, menipuku dan mengatakan yang sebenarnya kepada bocah itu. Tentu saja, siapapun yang punya otak akan dapat mengetahui bahwa tidak mungkin orang tuanya tidak dapat memasuki siklus reinkarnasi hanya karena ia lahir pada hari kelima bulan kelima. Pada titik ini, bocah itu telah mengingkari sumpahnya kepada ibunya, dan setelah mengetahui kebenarannya, ia bergegas kembali ke kota dari Tungku Naga seperti orang gila. Tahukah kau apa yang dilakukannya setelah itu? Dia tidak pergi mencari Muer, juga tidak pulang ke rumah. Sebaliknya, dia menunggu di luar Clay Fase Eli sampai Muer keluar sendirian, dan baru saat itulah dia menerkam. Dia memojokkan Muer dan memaksanya ke dinding, hampir mencekiknya sampai mati. Tentu saja, dia tidak dapat membunuh Muer pada akhirnya, dan bahkan jika itu memang niatnya, dia akan menjadi satu-satunya yang mati. Mata-mata terkutuk itu mengawasi dari balik bayang-bayang selama ini saat semua ini terjadi, tetapi mereka bersikeras mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Yang Mulia, yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat campur tangan kecuali Muer meninggal. Para idiot itu pantas dieksekusi 10.000 kali lipat karena ketidakmampuan mereka. Wanita itu berusaha sekuat tenaga untuk tetap setenang mungkin saat mengungkapkan rahasia ini kepada Ruan Qiong, yang kemudian diikuti oleh sedikit tanda kelelahan dan kepasrahan di wajahnya. Bagaimana mungkin anjing kampung yang sangat licik dan kotor itu bisa ada di dunia ini? Tindakannya menjadi simpul terbesar di hati Muer, yang hampir mustahil untuk diselesaikan. Selama bertahun-tahun sejak saat itu, Muer sering terbangun di tengah malam karena mimpi tentang kejadian itu. Dia tidak pernah bisa mengerti mengapa Chen Pingan tidak membunuhnya pada hari itu, dan mengapa dia hanya memilih untuk menyerang ketika Zigui tidak bersamanya. Muer mengatakan kepadaku bahwa jika dia berada di tempat Chen Pingan, dia akan mencabik-cabik Chen Pingan, dan idealnya, dia akan melakukannya di depan semua orang yang dicintai Chen Pingan. Pada akhirnya, kurasa aku juga ikut bersalah atas semua ini. Hujan turun deras ke tanah, mirip dengan air mata kedua anak itu setelah kejadian itu. Song Jixin telah terkulai di tanah, memegangi tenggorokannya sendiri dengan tangannya sambil menangis ketakutan. Sementara itu, Chen Pingan berjalan ke Clay Fase Eli sambil menangis terseduh-seduh. Setelah terdiam cukup lama, perempuan itu mengesampingkan alur pikirannya itu, dan setelah ragu sejenak,
ia bertanya, saya yakin kamu sudah bisa menebak apa yang terjadi di jembatan tertutup itu, kan? Wajah Ruan Qiong dipenuhi dengan kebencian saat dia meludah sambil menggertakkan giginya, jika aku tahu semua ini, aku tidak akan datang ke sini. Wanita itu mengangkat alisnya sambil berkata, itulah sebabnya sebelum Muer meninggalkan kota, dia harus pergi dan mempersembahkan dupa di sana. Dia berada di posisi seperti sekarang ini karena satu demi satu anggota keluarga Kekaisaran Li Agung telah meninggal. Setiap goresan dari setiap karakter pada plakat di atas jembatan tertutup yang bertuliskan, angin kencang menghantam air, sama artinya dengan hilangnya satu nyawa, dan pengorbanan nyawa-nyawa itulah yang memberinya semua yang dimilikinya saat ini. Ada ekspresi gelap di wajah Ruan Qiong, dan dia tampaknya tidak berniat mengatakan apapun lebih jauh. Wanita itu perlahan berdiri dengan tatapan mata yang tajam, dan dia menatap Ruan Qiong sambil berkata dengan suara rendah dan memikat, Tuan Ruan, jika Anda merasa 4 gunung tidak sepadan dengan mengingkari janji Anda kepada anak laki-laki itu, maka tidak apa-apa. Nyatakan harga Anda, dan kita bisa bernegosiasi. Misalnya, setelah saya kembali ke ibu kota, saya dapat meyakinkan Yang Mulia untuk melakukan segala daya upaya untuk membantu putri Anda memperoleh katalis pencapaian daunnya. Saya tidak tahu apa katalis pencapaian daunnya, tetapi saya dapat berjanji atas nama Yang Mulia bahwa Kekaisaran Li Agung akan membantunya dengan segala cara yang mungkin. Selain saya, guru kerajaan Cui Chan dan bahkan Song Changjing semuanya dapat memberikan bantuan kepada Ruan Xiu dalam pencapaian katalis pencapaian daunnya. Mulai sekarang, jangan pernah menginjakkan kaki dalam radius 500 km dari Dragon Spring County, kata Ruan Qiong dengan nada acuh tak acuh. Jika aku melihatmu memasuki area ini, jangan salahkan aku karena mengabaikan kesopananku dan memukuli seorang wanita. Wanita itu menghela napas pelan. Baiklah, aku harus menunggu sampai dia sampai di perbatasan Kekaisaran Li Agung. Saat dia menuruni tangga, Ruan Qiong tiba-tiba berkata, kursi yang baru saja kamu duduki itu buatan Chen Pingan. Wanita itu sedikit goyah saat mendengar ini, dan dia sengaja salah menafsirkan apa yang Ruan Qiong coba sampaikan saat dia bertanya dengan senyum menggoda, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa dia secara tidak langsung menyentuh pantatku? Wanita itu tertawa terbahak-bahak saat ia melangkah maju ke tengah badai, membiarkan dirinya basah kuyup oleh hujan. Di balik pakaiannya yang basah kuyup, lekuk tubuhnya yang menggoda terekspos hingga siapapun dapat melihatnya, namun Ruan Qiong mengalihkan pandangannya tanpa ekspresi. Badai dahsyat lainnya pun datang. Saat Chen Pingan berjalan ke puncak gunung, dia melihat Ah Liang berdiri membelakanginya, dan dia sedang memasukkan pedang bambunya ke sarungnya. Setelah pedangnya disarungkan, Ah Liang berbalik dengan senyum cerah seraya berkata, sebelum datang ke sini, aku bertemu dengan seorang seniman bela diri muda yang jauh lebih menarik daripada dirimu. Aku sering mendengarnya melafalkan sebuah kalimat puitis, dan itu benar-benar menyentuh hatiku, jadi mengapa kau tidak mendengarkannya juga? Kalimat itu berbunyi, setiap kali aku melihat ketidakadilan di dunia ini, pedang di hatiku mulai bergetar. Ah Liang perlahan berjalan ke arah Chen Pingan sambil melanjutkan, setelah mengatakan itu, aku bukanlah seorang pahlawan yang merasa cenderung untuk melawan ketidakadilan, aku hanya merasa bahwa kalimat puitis ini sangat tepat untuk diucapkan setelah membunuh orang dalam cuaca seperti ini. Ada 2 alasan mengapa aku datang menemuimu, yang pertama adalah untuk mengumpulkan labu penyembuh pedang di sepanjang jalan, sedangkan yang kedua adalah untuk jepit rambut yang kau kenakan. Menurutku, yang kedua sekitar 100 kali lebih penting daripada yang pertama. Di atas bukit di belakang Ah Liang terbaring sepasang jasad yang tengah beristirahat dengan tenang, dan mereka berdua merupakan salah satu seniman bela diri dan kultivator terkuat di Kekaisaran Li Besar. Siapa kamu? Tanya Chen Pingan. Lelaki itu terus berjalan perlahan ke arah Chen Pingan dengan telapak tangannya bertumpu pada gagang pedangnya, dan dia berhenti setelah tiba di depan Chen Pingan, lalu mengangkat topi bambu kerucutnya sambil tersenyum dan menjawab, namaku Ah Liang, Liang yang berarti kebaikan.